Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang passive voice. Semoga ini bisa bermanfaat, tapi ini sebenarnya saya persembahkan untuk anak didik saya di SMK Negeri 1 Lembar kelas 11 khususnya. Baiklah, passive voice when emphasis is on the action verb and the object of a sentence rather than the subject of a sentence. When emphasis is on the action verb and the object of a sentence rather than the subject of a sentence. Ketika menekankan pada kata kerja action dan objek dari sebuah kalimat daripada subjek dari sebuah kalimat. Jadi yang ditekankan di sini adalah action verb-nya dan objeknya dari sebuah kalimat. Baiklah, passive voice juga kadang kita sering menyebut juga dengan kalimat lawan dari kalimat aktif ya. Atau kadang disebut juga dengan kalimat pasif, passive voice atau kalimat pasif. Secara umum sih rumusnya adalah be plus verb 3. Verb 3 di sini biasanya lebih dikenal dengan past participle. Baiklah, ada beberapa aturan dalam merubah active voice to passive voice. Rules for changing active voice to passive voice. The first, ini salah tulis, bukan identify, tapi identify ya. Identify the subject, the verb, and the object. Identifikasi subjeknya, kata kerjanya, dan objeknya. Kemudian, and then, change the object into subject. Mengubah objek menjadi subjek. And then, put the suitable helping verb, auxiliary verb, in case the helping verb is given. Use the same verb, but note that the helping verb given agrees with the object. Put the suitable helping verb or auxiliary verb. In case the helping verb is given, use the same verb, but note that the helping verb given agrees with the object. Letakkan kata kerja bantu yang sesuai. Seandainya kata kerja bantunya ada, gunakan kata kerja bantu yang sama dengan catatan bahwasanya kata kerja bantu tersebut harus bersesuaian juga dengan objeknya. Nanti kita lihat di contoh-contohnya. Yang berikutnya 1, 2, 3, yang keempat, the fourth, change the verb into the past participle form. Ubahlah kata kerjanya menjadi bentuk kata kerja yang ketiga, atau sering kita kenal dengan past participle form. Bentuk kata kerja kan ada 3. Kata kerja pertama kita kenal dengan present. Bentuk kata kerja yang kedua kita kenal dengan past, dan yang ketiga adalah sering kita kenal juga dengan sebutan past participle. Jadi kata kerjanya diubah menjadi bentuk yang ketiga. Bentuknya bukan jenisnya, karena jenis kata kerja itu berbeda lagi. Jenis kata kerja itu ada regular verb dan irregular verb. Jadi ini bentuknya. Baik, kemudian add the preposition by. Tambahkan kata depan by. Kemudian change the subject into object. Ubahlah subjek menjadi objek. Jadi yang subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Baiklah, saya harap Anda tetap berlatih dan mencari sumber belajar yang lain. Sekali lagi, karena sumber belajar itu di zaman sekarang bukan hanya dari guru Anda. Jadi Anda, siswa-siswa saya khususnya,
harus mencari sumber belajar dari tempat lain, termasuk dari buku-buku lain, dari guru bahasa Inggris yang lain, dari internet, dari YouTube, dan sebagainya. Kan saya persilahkan ya. Baiklah, kita lihat contoh-contohnya. A letter is written by me. Sebuah surat ditulis oleh saya. A letter is written by me. Is written, ini sebenarnya bentuk tensesnya adalah simple present. Jadi ketika active voice, kalimat aktifnya itu adalah bentuk present tense atau simple present atau simple present tense, maka perubahannya ke dalam passive voice juga menggunakan tenses yang sama, yaitu simple present tense atau present tense atau ya. Kadang-kadang istilah ini membuat Anda bingung juga. Sebenarnya kadang kita sebut dengan simple present, kadang kita sebut dengan present tense, kadang disebut lengkap juga simple present tense. Jadi Anda jangan bingung. Itu contoh yang pertama. Itu dalam tensesnya dalam bentuk simple present tense. Kemudian kita lihat yang kedua, ketiga, keempat, ya, itu dalam bentuk past tense, ya. Sehingga berbeda, to be-nya di sini berbeda. Tidak menggunakan is lagi, tetapi menggunakan was. Ya, termasuk yang contoh yang kelima di situ juga menggunakan simple past. Ya. Jadi passive voice-nya dalam bentuk past tense juga. Ya. Dan jangan lupa setelah to be diikuti oleh verb ketiga atau past participle. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua di situ. Yang Anda lihat di layar. Amerika was discovered by Columbus. Amerika ditemukan oleh Columbus. Discovered. Ini kata kerja yang jenis kata kerja yang beraturan. Sehingga tinggal ditambahkan dengan huruf E dan D. Macbeth was written by Shakespeare. The door was opened by his son. Nah, baiklah, contoh yang terakhir kita lihat di sini. The new ideas were suggested by Edo. Demikianlah contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya harapkan Anda bisa membuat contoh yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya. Anda silakan mungkin ambil buku tulis Anda, kemudian buat contoh-contoh kalimat pasif yang lain. Kalau untuk siswa saya mohon nanti dibuat 5 contoh saja. Baiklah. Yang perlu Anda ketahui juga, perubahan kata kerja ini juga harus Anda tahu. Jadi perubahan kata kerja ini penting sekali. Jadi untuk kata kerja yang beraturan memang lebih mudah, tapi untuk yang tidak beraturan itu sebaiknya Anda sedikit menghafalkan. Baik, perlu saya tekankan sekali lagi perubahan dari active voice ke passive voice. Tenses tidak boleh berubah. Jadi ketika dalam active voice-nya, kalimat aktifnya, misalnya di sini, the teacher is going to explain the lessons. Guru akan menjelaskan pelajarannya. Maka passive voice-nya juga hal yang sama, juga tensesnya sama. The lesson is going to be explained by the teacher. Ingat baik-baik, perubahan dari be itu banyak. Ya, kalau dalam present mungkin is, tergantung subjeknya juga, is, am, are. Dalam past tense kita menggunakan was, were. Ya. Kemudian kalau dalam future juga kita sesuaikan juga. Misalnya di sini kita menggunakan going to. Maka ketika menjadi kalimat pasif, tinggal ditambahkan be saja, kemudian diikuti oleh verb ketiga. Kita lihat contoh di sini sekali lagi. The teacher is going to explain the lessons. The lesson is going to be explained by the teacher. Perhatikan baik-baik perubahannya. Ketika di active voice, the teacher menjadi subjek, tetapi ketika diubah ke passive voice, the teacher berubah menjadi objek. Baik, mungkin itu saja. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung melalui channel YouTube ini juga bisa. Dan juga Anda bisa juga, khususnya anak-anak muridku, siswaku ya, di SMK Negeri 1 Lembar, jika ada yang ditanyakan bisa
melalui WA, grup WA, atau melalui kelas kita, Google Classroom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.